Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Widyawati Wahyuningsih, Nur Alfi Hoiriyah, Afinar Safitri, Ahmad Hisham Rizani, Denis Aprilia Rahmawati, dan Nurul Nafisatun Nakiyah akan memaparkan materi tentang komponen-komponen dalam belajar mengajar pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Misbahul Munir MPD. Berikut adalah pemaparan dari kami. Latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu bagaimana definisi dari komponen belajar mengajar, bagaimana komponen dan fungsi dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu bagaimana hubungan dari setiap komponen belajar mengajar. Pengertian dari komponen dalam belajar mengajar. Komponen diartikan sebagai bagian dari keseluruhan, sedangkan definisi dari proses belajar mengajar sebagaimana yang dikemukakan oleh Winata Putra, proses belajar mengajar merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Istilah proses belajar mengajar dikenal sebelum dipopulerkannya proses pembelajaran. Proses pembelajaran dipilih sebagai istilah yang menunjukkan kegiatan guru dan siswa sebagai pengganti istilah proses belajar mengajar. Istilah pembelajaran dipopulerkan karena pembelajaran lebih tepat dipakai sebagai istilah terjadinya kegiatan belajar, karena kegiatan belajar tidak hanya terjadi di sekolah tetapi di dalam kehidupan di luar sekolah, dan kegiatan belajar belum tentu timbul karena adanya kegiatan belajar. Pendidik, desain pembelajaran, dan peserta didik adalah 3 hal yang selalu disebut saat kita ingin berbicara tentang proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya 3 hal tersebutlah yang menjadi motor dalam penggerak sebuah roda pembelajaran. Dari pengertian di atas, kita mengetahui bahwa ciri utama proses pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak luar individu yang melakukan proses belajar, dalam hal ini pendidik secara perorangan atau secara kolektif dalam suatu sistem, merupakan ciri utama dari pembelajaran. Komponen-komponen dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu sistem. Komponen-komponen dalam proses belajar mengajar diantaranya ada tujuan, pendidik, siswa, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan. Belajar mengajar merupakan proses yang mengandung 3 unsur yang dapat dibedakan atas tujuan belajar mengajar, proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Pada hakikatnya, tujuan merupakan perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa. Yang kedua, pendidik atau guru. Guru menjadi kunci dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa mencapai tujuan secara optimal. Guru harus mampu berperan sebagai diseminator, informator, transmitter, transformator, organizer, fasilitator, motivator, dan evaluator bagi terciptanya proses pembelajaran yang dinamis dan inovatif. Peran guru dalam proses belajar mengajar diantaranya memperhatikan dan bersikap positif, mempersiapkan materi dan praktek pembelajarannya dengan baik, memiliki ekspektasi yang tinggi pada siswanya, memiliki sensitivitas dan sadar hubungan guru dan siswa, serta tugas masing-masing, konsisten, dan memberikan umpan balik positif pada diri siswa. Yang ketiga adalah siswa atau peserta didik. Peserta didik ialah individu yang menjadi audiens dalam suatu lingkup pembelajaran. Siswa ini digunakan untuk jenjang sekolah dasar dan menengah. Peran siswa dalam pembelajaran diantaranya tertarik pada topik yang sedang dibahas, dapat melihat relevansi topik yang sedang dibahas, merasa aman dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya, memiliki motivasi,
melihat hubungan antara pendekatan yang digunakan dengan pengalaman belajar yang akan dicapai. Yang keempat adalah kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini mengacu pada pendekatan mengajar, metode, materi, dan media. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan belajar. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Wina Sanjaya tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, yang artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu Exposition Discovery Learning dan Group Individual Learning. Selanjutnya, Richard Anderson dalam Hirmawan mengajukan dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi pada guru atau teacher center dan pendekatan berorientasi pada siswa atau student center. Selanjutnya yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara dalam menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai metode pembelajaran, yaitu metode diskusi, metode ceramah, metode demonstrasi, metode studi mandiri, metode simulasi, metode latihan dengan teman, metode studi kasus, metode proyek, dan metode praktikum. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menggunakan lebih dari satu metode atau dapat menggunakan variasi metode dalam pembelajaran. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan metode, yaitu tujuan khusus pembelajaran, karakteristik materi pelajaran, kemampuan guru, dan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya yaitu sumber pelajaran. Sumber-sumber bahan dan belajar adalah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pelajaran terdapat. Dengan demikian, sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Denis. Kemudian, menurut Rustiah mengatakan bahwa sumber belajar itu adalah manusia. Bisa dikatakan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian buku atau perpustakaan. Yang ketiga media massa. Yang keempat lingkungan. Yang kelima alat pengajaran seperti buku pelajaran, peta, gambar, kaset, radio, TV, dan yang lainnya. Kemudian ada museum. Nah, menurut Dr. Andes Udin Sarifuddin Winata Putra dan Dr. Andes Rustana Ardiwinata berpendapat bahwa terdapat sekurangnya ada 5 macam sumber belajar, yaitu kelima itu yaitu manusia, buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, yang kelima media pendidikan. Kemudian media merupakan alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Menurut Winata Putra, secara harfiah media disebut medium atau perantara. Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, media diartikan sebagai wahana penyalur pesan pembelajaran. Pengelompokan media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Fungsinya yang pertama, mengatasi berbagai hambatan proses komunikasi. Nah, kegunaan media dalam mengatasi hambatan proses komunikasi ini antara lain untuk mengatasi verbalisme atau ketergantungan untuk menggunakan kata-kata lisan dalam memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua, sikap fasis siswa
dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran mempunyai banyak kegunaan dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan siswa, antara lain menimbulkan kegairahan belajar, memfokuskan atau menarik perhatian siswa, memberikan perangsangan yang sama untuk setiap pengalaman, memberikan gambaran nyata tentang materi yang dijelaskan, dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan fisik kelas. Dengan menggunakan media dapat membantu guru dalam penjelasan berkaitan dengan objek yang dijelaskan, antara lain kegunaan untuk memperkecil objek yang terlalu besar, memperbesar objek yang terlalu kecil, menyederhanakan objek yang terlalu rumit, dan menggambarkan objek yang terlalu luas. Faktor yang mempengaruhi pemilihan media antara lain, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua situasi belajar, yang ketiga kemudahan, yang keempat ekonomis, yang kelima fleksibilitas, yang keenam kepraktisan dan kesederhanaan, dan yang ketujuh kemampuan guru. Komponen belajar mengajar yang terakhir yaitu evaluasi. Komponen evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback untuk melaksanakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang digunakan, pemilihan media, pendekatan pengajaran, dan metode dalam pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara 1. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. 2. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Adapun langkah-langkah pokok dalam penilaian secara umum terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan interpretasi data. Tujuan dan fungsi evaluasi yaitu sebagai berikut. Tujuannya 1. Untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. 3. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. 4. Untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Fungsi evaluasi yaitu ada 3. 1. Fungsi seleksi. 2. Fungsi penempatan. 3. Fungsi diagnostik. Selanjutnya, hubungan masing-masing komponen belajar mengajar. Guru bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan di sekolah, sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, namun juga sebagai pengembang kurikulum, dan guru mutlak memahami kurikulum. Suatu komponen pembelajaran yang utama dan menentukan pembelajaran itu sendiri adalah guru. Setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik. Dengan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Siswa juga akan memperoleh hasil pembelajaran yang efektif dan dapat mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Jika ada salah satu komponen belajar yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak lagi berjalan baik. Jadi, kesimpulannya yaitu tujuan proses belajar mengajar merupakan rumusan perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Guru menempati posisi kunci dan strategi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Siswa atau peserta didik merupakan subjek utama dalam pembelajaran dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebagai acuan kegiatan belajar mengajar. Sumber-sumber bahan dan belajar adalah suatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pelajaran terdapat. Alat atau media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, media dikatakan sebagai wahana penyalur pesan pembelajaran. Metode pengajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar. Evaluasi suatu proses yang dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat alternatif keputusan atas dasar pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini telah selesai, silakan dipahami dan dapat belajar lebih
luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.